Baik, pada mata kuliah Pancasila untuk tugas 1 tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, saya akan memilih untuk menjelaskan proses lahirnya Pancasila. Seperti yang kita tahu, Pancasila itu adalah dasar dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila tidak muncul begitu saja, melainkan melalui beberapa proses dan tahapan penting. Salah satunya tahapan awal itu adalah pembentukan BPUPKI pada 28 Mei 1945 dan dilaksanakannya pada 29 Mei 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widoyodiningrat yang dihadiri 67 orang anggota termasuk perwakilan dari Jepang. Pada sidang BPUPKI, para tokoh mengusulkan 5 gagasan tentang dasar negara Indonesia, diantaranya ada Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin sebagai berikut. Setelah pidato dari Soekarno pada 1 Juni 1945, dibentuklah panitia kecil yang beranggota 8 orang, yaitu Muhammad Hatta, Yamin, Maramis, Subarjo, Wasid Hashim, Kahar Muzakir, Agus Salim, R. Abikusno, dan Soekarno sebagai ketuanya. Setelah BPUPKI pertama pada 1 Juni 1945, panitia kecil ini menyusun naskah rancangan pembukaan hukum dasar negara pada 22 Juni 1945 yang disebarkan oleh Muhammad Yamin dengan nama Piagam Jakarta. Di piagam ini menjadi cikal bakal Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada sidang BPUPKI kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10-17 Juli 1945 yang menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dan selesai BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan dibentuklah PPKI pada 9 Agustus 1945 di Vietnam oleh Jenderal Terauchi. PPKI ini diketuai oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakilnya. Rapat PPKI ini sempat tertunda karena terjadinya Rengas Dengklok yang mengharuskan Soekarno dan Hatta harus diamankan oleh para pemuda dari pengaruh Jepang. Kemudian setelah disepakati, akhirnya mereka dipulangkan ke Jakarta dan pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. PPKI mengadakan sidang untuk pertama kalinya pada 18 Agustus 1945 yang menetapkan pengesahan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan presiden dan wakil, serta pembentukan Komite Nasional. 3 peristiwa itulah yang menjadikan proses lahirnya Pancasila, dan nilai-nilai Pancasila yang bisa kita cerminkan dari 3 peristiwa ini adalah sebagai berikut. Baik, dari peristiwa-peristiwa tersebut, kita dapat belajar pentingnya persatuan dalam perbedaan, semangat musyawarah, dan gotong royong. Nilai-nilai ini sangat relevan untuk menjaga persatuan bangsa, menghargai perbedaan, dan menemukan kerjasama dalam membangun bangsa bagi generasi muda saat ini. Baik, itu tadi 3 peristiwa yang bersangkutan dengan proses lahirnya Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.